Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Silvianti, NIM 1914070006. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Resum 8 Bab 4. Selamat menonton. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Resum 8 Bab 4. 1. Deskripsi data hasil penelitian dan cara menyusunnya dengan contoh pada penelitian, eksperimen, deskriptif, korelasi, PTK, kepustakaan, dan MIT. Deskripsi data adalah untuk mengadministrasikan dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut. Data-data tujuannya menghasilkan data tersebut harus dideskripsikan secara sistematis. 1. Data kualitatif. Jika data yang ada adalah data kualitatif, maka deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategori. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. Ada beberapa macam teknik skala yang bisa digunakan dalam penelitian, antara lain adalah skala Likert, skala Goodman, skala Bogardus, skala Truskon, skala semantik, skala Steeple, skala Peyrard, comparison, skala Rankkofer. Kedelapan macam teknik skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. A. Skala Likert, B. Skala Goodman, C. Semantic diferensial, D. Rating scale, E. Skala Sturton. 2. Data kuantitatif. Jika data tersebut dalam bentuk kuantitatif atau ditransfer dalam angka, maka cara mendeskripsikan data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif. Tujuan dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan teknik statistika adalah untuk meringkas data agar menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. 2. Menjelaskan hasil penelitian untuk setiap tahap pada model-model penelitian R&D. Hasil penelitian untuk setiap tahap pada model-model penelitian R&D, pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pembelajaran kompetensi siswa. 1. Karakteristik penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Born and Gold 1989 menjelaskan bahwa ada 4 ciri utama di dalam penelitian R&D, yaitu proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli, dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk studi, research, pending, to the product to the delivered. Artinya melakukan studi atau penelitian awal pendahuluan guna mencari temuan peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan validasi dan uji coba lapangan tersebut dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Langkah-langkah penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pendukung supaya produk bisa dipakai atau diimplementasikan secara optimal secara keterbatasan dan keunggulannya. Mengumpulkan informasi. 3. Potensi dan masalah. Penelitian selalu bermula dari adanya potensi atau masalah. Selanjutnya, validasi desain. Selanjutnya yaitu produk yang berupa sistem kriteria baru tersebut diberlakukan. 3. Analisis data hasil penelitian pada penelitian eksperimen, PTK, deskriptif, mix, dan korelasi. Contoh:
Analisis data penelitian eksperimen. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian eksperimen, tergantung pada beberapa jumlah variabel yang diteliti. Contoh, seorang peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan terhadap kemampuan menghafal pada anak-anak. Penelitian tersebut diberi judul pengaruh penggunaan musik klasik atau Mozart. Analisis data PTK. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, dan dalam bahasa, hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Penelitian tindakan kelas PTK dirasa cocok dan efektif karena penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembelajaran yang timbul dalam kelas. Penelitian ini juga dilaksanakan guna memperbaiki permasalahan pembelajaran dan untuk meningkatkan proses pembelajaran mengajar dalam kelas. Analisis data hasil penelitian deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu atau degree of freedom DF yang besarnya adalah N-1 atau dalam kasus ini berarti 20 kurang 1 sama dengan 9. Setelah dikonsultasikan pada tabel nilai T, dapat metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskriptif atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, data historis, nilai mean, nilai standar deviasi, dan lain. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan diperoleh di buku-buku metode penelitian. Analisis data hasil penelitian mix sebaiknya dari rancangan sekuensial explanatory. Pada desain ini penelitian kualitatif dilakukan terlebih dahulu. Kemudian dianalisis hasilnya, umumnya dilakukan dengan atau digunakan untuk membangun tahap kedua atau kuantitatif. Analisis data hasil penelitian korelasi halnya dengan yang dijelaskan desain yang disematkan ini. Setelah dilakukan penggolongan dapat dilakukan sebelum atau selama atau sesudah penelitian utama. Data dari desain tersemat ini tidak memiliki arti yang cukup penting jika ia berdiri sendiri tanpa ada data atau hasil analisis data utama. Sebagai contoh pada penelitian tentang kepatuhan dokter dalam penggunaan obat-obatan. 4. Menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Pada umumnya pembahasan hasil penelitian itu dalam laporan penelitian ditempatkan di bab 4 dengan susunan subbabnya mengikuti atau menyesuaikan dengan judul penelitian dan perumusan masalah penelitian. Contoh pembahasan, katakan misalnya permasalahan tingkat nasional, majalah mingguan terkemuka, tingkat nasional, dan rekaman berita-berita TV terkemuka. Dengan bahan-bahan itu sebenarnya kita sudah dapat menganalisisnya apabila kita juga bisa mendapatkan data dari PT Pertamina yang diberi wewenang oleh pemerintah mengurusi BBM ini. Tetapi data dari PT Pertamina ini mungkin sulit baru bisa didapat karena mereka perlu pertimbangan bermacam-macam dulu baru bisa memberikan. Yang menjadi topik penelitian kita ini adalah kenaikan harga BBM di negeri anta berantah. Persetujuannya bukan nama sebenarnya, sementara waktu penelitian kita bisa habis menunggu persetujuan siap memberikan data dengan 3 sumber data itu. Sebagai contoh, harga BBM naik lagi dalam 2 tahun terakhir ini. Kata lagi di sini mengandung makna bahwa sebelum 2 tahun ini juga terjadi kenaikan. Jadi ada indikasi masalahnya terulang lagi. 5. Menguraikan keterbatasan penelitian. 1. Keterbatasan penelitian menunjukkan pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. 2. Kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan penelitian untuk mengontrolnya. 3. Kesungguhan observer dalam kepada suatu situasi dan kondisi yang ada bisa dihindari dan peneliti tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya. Misalnya jika penelitian dilakukan di sekolah, tentu ada faktor di luar sekolah yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Meskipun demikian, tidak berarti hasil penelitian menjadi tidak berguna dan keterbatasan penelitian ini perlu dikemukakan agar pembaca dapat menyikapi temuan penelitian tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.